Ya pemirsa, Anda masih bersama iNews Jabar. Saatnya kami hadirkan segmen dialog khusus Saatnya Rakyat Memilih. Dengan semangat mencerdaskan Anda, calon pemilih dalam Pesta Demokrasi 17 April 2019, kami undang perwakilan partai politik untuk berbicara tentang masalah Jawa Barat serta kinerja parlemen daerah. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa hal berkenaan dengan dialog ini. Saatnya Rakyat Memilih hadir dalam program iNews Jabar setiap pekan pada hari Senin dengan mengundang dua partai politik secara acak serta seorang pengamat politik. Demi menjaga keberimbangan dan keadilan, redaksi iNews Bandung telah mengonsultasikan format dialog kepada pihak-pihak pengawas pemilu dan penyiaran. Para narasumber diminta tidak mengampanyekan maksud atau ajakan tertentu kepada pemirsa demi menjaga regulasi pemilihan umum tetap berjalan tertib dan seluruh pihak dapat mematuhi aturan tersebut. Dan pekan ini kami ajak berbincang Ketua Dewan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Jawa Barat, Ibu Ade Yasin. Bu Ade, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Kemudian juga sudah hadir Ketua Harian Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional Wilayah Jawa Barat, Muhammad Hasbullah Rahmat. Pak Hasbullah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, terima kasih sudah hadir bersama iNews Jabar pagi ini. Dan kami juga sudah hadirkan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Ari Gajar Herdiansyah. Pak Ari, juga terima kasih sudah kembali hadir di iNews Jabar pagi hari ini. Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu, untuk segmen awal ini, satu pertanyaan awal yang akan saya lontarkan terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemegang mandat wakil rakyat di tingkat provinsi punya tanggung jawab moral menyuarakan aspirasi dan berjuang pada hak-hak masyarakat yang kiranya belum diupayakan oleh pihak eksekutif. Apakah peran wakil rakyat ini sudah terwujud selama periode 2014-2019 dan bagaimana citra dan kinerja DPRD saat ini terutama bagi kader Anda yang kini duduk di kursi Dewan? Pertanyaan ini saya lontarkan pertama tentunya untuk Ibu Ade. Ibu Ade, tanggapan Anda nih, apakah peran wakil rakyat sudah terwujud sejauh ini? Ya, selama ini yang saya amati dan kebetulan ketika teman-teman kami di DPRD ini bekerja selalu berkoordinasi dengan DPW untuk tingkat provinsi. Jadi ada fraksi, kalau di Dewan itu kan ada partai politik itu tergabung dalam fraksi. Dan fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari DPW, dari partai kami yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jadi mereka selalu melaporkan hal-hal yang memang berkaitan terutama dengan tugasnya sebagai wakil rakyat dan juga bagaimana mereka juga mempunyai kapasitas dan membela keinginan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang memang bisa diperjuangkan oleh anggota-anggota Dewan tersebut. Artinya sudah hampir 4 tahun ini sudah boleh dikatakan maksimal, Anda katakan demikian? Saya pikir mereka sudah berupaya sebaik-baiknya untuk bekerja dengan baik dan alhamdulillah selama ini anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan saya lihat bekerja dan tidak ada yang memang meninggalkan pekerjaannya tanpa tanggung jawab gitu. Oke, nah bagaimana nih citra dan kinerja DPRD khususnya bagi para kader Anda di sana? Ya, karena ini kan mereka juga tidak membawa pribadi masing-masing ketika bertugas sebagai anggota Dewan. Jadi kami juga berpesan kepada para anggota Dewan untuk selalu menjaga partai karena apapun yang terjadi ketika mereka bekerja ada kekeliruan atau apapun pasti yang kena imbas adalah partai. Jadi memang ini kami juga harus dijaga dalam kaitan dengan siapa yang akan kita turunkan pada saat pileg begitu, sehingga kan nanti dia ini yang membawa nama baik partai. Jadi syarat sebagai calon legislatif dari partai P3 yaitu mereka harus punya kapasitas dan juga integritas. Pertanyaan yang sama untuk Pak Hasbullah. Ini Pak Hasbullah, bagaimana? Apa peran wakil rakyat ini sudah terwujud sejauh ini di 4 tahun ini? Ya baik, ya memang kebetulan saya selain Ketua Harian DPW juga anggota Dewan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi betul kata Bu Ade, memang secara fungsi kita juga diawasi tidak hanya oleh publik, tapi oleh pimpinan partai politik. Karena praksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai. Tentu dalam fungsi dan tugas DPRD itu dibagi beberapa segmentasi fungsi melalui komisi-komisi.
kader-kader partai yang ada di DPD itu kan ditempatkan di alat kelengkapan. Ada di Komisi 1, bidang pemerintahan aparatur dan keamanan, Komisi 2, dan saya Komisi 4, bidang infrastruktur. Tentu secara fungsi dan tugas, masing-masing kader partai di parlemen itu menjalankan fungsi sesuai dengan RPJMD ya, tentu dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Dan dalam konteks fungsi basicnya parlemen itu selain juga fungsi budget dan juga fungsi legislasi, mereka juga fungsi pengawasan. Jadi kita tidak jarang Dewan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sidak ke lapangan untuk memantau apakah kebijakan pembangunan dan penyerapan anggaran APBD itu dapat terlaksana dengan baik. Dan saya kira DPD Provinsi Jawa Barat cukup produktif ya dengan banyaknya perda-perda inisiatif yang dilahirkan oleh DPD Provinsi Jawa Barat ya. Kalau terkait citra dan kinerjanya tadi juga sudah lontarkan ke Ibu Ade, bagaimana dengan kader Anda? Ya, PAN memang tidak dalam satu fraksi ya, karena kurang. Jadi kita bergabung di Golkar, jadi namanya fraksi Golkar Amanah. Jadi ada 5 alat kelengkapan, ada 5 komisi, kita cuma hanya menempatin 4 ya. Ada di 2, di 4, di 1, dan di 5. Ya tentu masing-masing kita ada evaluasi di internal partai. Sejauh mana masing-masing kader partai yang ada di Dewan dalam fungsi ya dan tugas kelengkapan. Jadi ada yang bidang pendidikan, kesehatan, bidang infrastruktur, seperti saya bidang infrastruktur. Jawa Barat ini kan jalan provinsinya itu terbentang lebih dari 2.365 km di 27 kabupaten kota. Hari ini kemantapan jalan Jawa Barat itu 98%. Saya kira cuman bolong keriting kecil ya, tapi yang rusak parah Jawa Barat nyaris tidak ada. Nah, itu juga tidak luput dari pengawasan dan fungsi budgeting ya dari DPRD itu sendiri saya kira gitu. Oke, saya kalau begitu ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, tadi kita sudah dengarkan jawaban baik dari Ibu Ade maupun juga dari Pak Hasbulo. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan tadi dikatakan dua-duanya mengatakan sudah maksimal selama 4 tahun ini. Anda melihatnya apakah juga sepakat atau sepaham dengan jawaban beliau berdua ini? Ya, tentu saja kalau kita mengukur kinerja dari anggota Dewan, ada 3 hal itu tadi ya. Yang pertama dari fungsi legislasi itu berapa perda dari yang sudah direncanakan, yang sudah goal istilahnya. Terus kemudian dari pelaksanaan perda-perda itu juga sejauh mana evaluasi. Kemudian yang kedua dari fungsi-fungsi pengawasan juga kan kita belum banyak mendengar ya kritik dari anggota Dewan, dan menurut saya ini masalah kinerja ini juga berkaitan dengan faktor komunikasi politik, karena yang selama ini dominan di media itu adalah kinerja eksekutif yang juga lebih mudah difahami atau ditangkap oleh masyarakat. Jadi menurut saya tantangan kedepannya yang berkaitan dengan kinerja ini adalah bagaimana para anggota Dewan dan juga partai-partai ini mensosialisasikan ya bagaimana kinerja mereka selama ini terkait dengan 3 fungsi itu tadi. Oke, jadi sebenarnya Anda pun sepaham gitu ya kalau kita melihat tadi bahwa ada beberapa tugas yang harus mereka atau peran yang harus mereka lakukan. Terkait dengan citra, tanggapan Anda? Iya, kalau citra pada hari ini ada satu survei dari Surat Kabar Nasional dan memang dari waktu ke waktu memang citranya belum maksimal ya. Sekitar 70% masyarakat ini kurang puas ya dengan kinerja baik DPR maupun DPRD. Tapi ini secara nasional. Nah, saya kira persepsi, karena survei ini kan berdasarkan persepsi dari masyarakat ya. Nah, persepsi ini juga berdasarkan informasi yang beredar. Jadi ini yang saya katakan bahwa diseminasi informasi ya, komunikasi politik dengan konstituen, dengan masyarakat ini penting untuk dijaga supaya tidak masyarakat itu melihat secara objektif ya. Tidak hanya melihat pada kasus-kasus beberapa orang oknum misalnya yang ada di DPR atau DPRD kemudian mengeneralisir bahwa partai ini berkinerja atau bercitra masih buruk. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan Bapak-Bapak dan juga Ibu. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama iNews Jabar.